Piala Dunia FIFA edisi tahun 2026 adalah edisi Piala Dunia yang pertama kalinya mengikut sertakan semua konfederasi benua di bawah naungan FIFA. Pasalnya, Konfederasi OFC, zona Oseania, pada akhirnya mendapatkan jatah lolos secara langsung ke putaran final Piala Dunia. Yah, meski hanya satu biji slot saja sih. Zona OFC, yang kita kenal selama ini, seyogianya tampak kerap kali seperti dianaktirikan, itu, karena tidak mendapat jatah lolos otomatis. Kita bayangkan saja, sudah bersusah-susah payah, menjalani beberapa pertandingan kualifikasi di region Oseania. Lah, nyatanya, pemenang kualifikasi zona OFC, malah harus berlaga di babak play-off antar benua, yang umumnya, lawan pemenang kualifikasi zona OFC, disandingkan dengan tim utusan zona CONCACAF ataupun CONMEBOL. Jika kita melihat catatan hasil laga play-off antar benua, didominasi oleh kekalahan tim utusan zona OFC di babak play-off tersebut. Ya, sejak timnas Australia masih bagian dari Konfederasi OFC, dan sering berlaga di babak play-off antar benua, pun begitu, juga sering menelan kekalahan dan gagal lolos ke putaran final. Kita lihat saja, pada play-off antar benua di Piala Dunia edisi tahun 1986, saat itu timnas Australia bersua dengan tim utusan UEFA, yaitu Skotlandia. Timnas Australia menelan kekalahan 2-0 dari Skotlandia pada leg pertama di kota Glasgow. Dan pada leg 2, timnas Australia ditahan imbang 0-0 di kota Melbourne. Berlanjut di babak play-off antar benua pada Piala Dunia edisi tahun 1994, lagi-lagi, timnas Australia harus menelan kekalahan 1-0 pada leg kedua, dari utusan zona CONMEBOL, timnas Argentina, saat timnas Australia, melawat ke kota Buenos Aires. Lanjut, lagi, di babak play-off antar benua, pada Piala Dunia edisi tahun 1998, lagi dan lagi, timnas Australia kembali gigit jari, setelah dikandaskan tim utusan zona AFC, timnas Iran. Namun, timnas Australia hanya kalah akibat regulasi gol tandang, dalam agregat skor 3-3. Kembali lagi di babak play-off antar benua, pada Piala Dunia edisi tahun 2002, timnas Australia bersua dengan tim utusan zona CONMEBOL, timnas Uruguay, dan terjadi lagi. Timnas Australia harus gigit jari, usai terbantai 3-0 di kota Montevideo, dengan agregat skor 3-1. 4 kali di babak play-off antar benua kandas, dan play-off antar benua pada Piala Dunia 2002 merupakan kekalahan play-off terakhir timnas Australia di zona OFC, sebab di play-off pada Piala Dunia edisi tahun 2006, justru timnas Australia membalas dendamnya kepada timnas Uruguay, melalui adegan drama penalti, setelah bermain imbang, secara agregat 1-1. Pasca Piala Dunia tahun 2006, timnas Australia menjajaki petualangan barunya, bergabung dengan zona AFC, benua Asia. Sejak ditinggal timnas Australia, tampuk dominasi kekuatan sepak bola di zona OFC, jatuh ke tangan rival timnas Australia kian, yakni timnas Selandia Baru. Pun begitu, nasib timnas Selandia Baru, sama aja pun. Yah, meski setelah ditinggal timnas Australia, di babak play-off antar benua, pada Piala Dunia edisi tahun 2010, timnas Selandia Baru langsung berpartisipasi, setelah mengalahkan tim utusan zona AFC, yaitu timnas Bahrain, dengan agregat 1-0. Setelah itu, timnas Selandia Baru, selalu terganjal di babak play-off antar benua. Di edisi Piala Dunia tahun 2014, Selandia Baru keok dari tim utusan zona CONCACAF, timnas Meksiko, di babak play-off antar benua. Kemudian di edisi Piala Dunia tahun 2018, Selandia Baru kembali lagi tersingkir, usai ditekuk tim utusan zona CONMEBOL, timnas Peru, dengan agregat 2-0, di babak play-off antar benua. Dan terakhir, timnas Selandia Baru
kembali lagi dibungkam oleh tim utusan zona CONCACAF, Timnas Kosta Rika dengan skor 1-0, pada babak play-off antar benua, Piala Dunia edisi tahun 2022. Beruntunglah, ada penambahan jatah atau slot, mulai pada Piala Dunia edisi tahun 2026 mendatang. Hal ini menjadi kabar gembira, bagi Timnas Selandia Baru, untuk menjadi langganan tampil, di putaran final Piala Dunia, dari Konfederasi OFC. Sehingga, akan lebih mudah, bagi Timnas Selandia Baru, untuk mendapatkan satu slot jatah, kelolosan otomatis di putaran final Piala Dunia. Hal ini bisa digunakan, sebagai kesempatan bagi Timnas Selandia Baru, mengingat hingga saat ini, kekuatan sepak bola di zona OFC, masih dominan dimiliki Timnas Selandia Baru. Sedangkan untuk jatah play-off antar benua, minimal diperebutkan oleh Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Papua Nugini, Samoa, Tonga, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Vanuatu.